Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran tentang fikih, yaitu pada materi fikih. Kali ini yaitu tentang sholat mayit. Nah, jadi adapun untuk poin-poin dari materi hari ini adalah tentang definisi sholat mayit, bagaimana atau apa itu sholat mayit, waktu pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, dan hikmah pelaksanaan sholat mayit. Jadi seperti itu. Baik, definisi sholat mayit yang pertama. Nah, apa sih itu sholat mayit? Jadi sholat mayit atau sholat jenazah itu adalah salah satu ibadah yang penting dalam Islam. Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk doa dan penghormatan terakhir kepada saudara muslim yang telah meninggal dunia. Sholat mayit memiliki aturan dan tata cara tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai sholat mayit. Nah, untuk definisi sholat mayit itu juga adalah ibadah yang dilakukan secara berjamaah untuk memohonkan ampunan, rahmat dan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada saudara muslim yang telah meninggal dunia. Oke. Nah, kapan waktu pelaksanaan sholat mayit? Nah, adapun waktu pelaksanaan sholat mayit ini dapat dilakukan setiap waktu, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, seperti waktu terbit matahari atau waktu isyraq. Juga waktu sholat sunnah haram atau sunnah terlarang, dan waktu sholat fardu yang telah dikerjakan. Itu untuk waktu pelaksanaan sholat mayit. Oke, lalu tata cara pelaksanaan. Nah, jadi tata cara pelaksanaan sholat mayit itu ada 7 ya, anak-anak sekalian. Oke, lalu tata cara pelaksanaan untuk sholat mayit itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu membawa jenazah, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat itu ada bacaan-bacaan, yang kelima posisi tubuh, yang keenam doa, dan yang ketujuh itu takbiratul akhir. Nah, untuk yang pertama itu membawa jenazah termasuk tata cara pelaksanaan. Jadi jenazah itu hendaknya dibawa dengan penuh penghormatan dan kehati-hatian ke tempat pelaksanaan sholat. Lalu yang kedua itu niat. Nah, niat ini dilakukan dalam hati untuk melaksanakan sholat mayit walaupun itu bersamaan dengan melafadzkannya. Lalu yang ketiga itu adalah takbiratul ihram. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan telinga sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang keempat itu ialah bacaan-bacaan. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat mayit itu meliputi yang pertama Al-Fatihah, lalu sholawat dan doa untuk mayit. Nah, untuk bacaan-bacaan itu ya, karena sholat mayit itu terbagi menjadi 4 takbir. Takbir pertama itu membaca surah Fatihah, takbir kedua membaca sholawat. Sholawatnya itu yang biasa singkatnya itu adalah sholat Ibrahimiyah, sholawat yang dibaca ketika tahiyat itu dalam sholat pada umumnya, sholat biasa. Lalu doa-doa untuk takbir ketiga dan takbir keempat itu membaca doa. Nah, adapun untuk doa singkatnya untuk takbir ketiga itu biasanya itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nah, itu untuk laki-laki. Diganti kemudian menjadi hak untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu jika untuk perempuan. Jika untuk jamaah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu. Nah, itu untuk takbir ketiga. Adapun untuk takbir keempat, bacaannya itu sebetulnya bermacam-macam, namun yang sering dibaca atau singkatnya itu untuk takbir keempat itu misal untuk laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Untuk perempuan sama, diganti nomernya dari hu menjadi ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Begitupun untuk jamak diubah menjadi dari hu ke ha lalu menjadi hum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Nah, itu singkatnya untuk bacaan-bacaan dalam takbir dari pelaksanaan sholat mayit. Lalu yang kelima itu ialah posisi tubuh. Jadi sholat mayit itu dilakukan dengan berdiri, tidak ada ruku, sujud atau
tasyahud atau tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Lalu yang keenam itu adalah doa. Jadi setelah bacaan ada doa khusus untuk mayit yang mana itu harus dilakukan. Pada intinya doa itu melibatkan permohonan ampunan dan pengampunan dosa dan keberkahan bagi mayit. Lalu yang ketujuh itu adalah takbiratul akhir. Nah, jadi untuk menutup dari keempat takbir itu ada takbiratul akhir. Jadi sholat itu diakhiri dengan takbiratul akhir, bukan dengan tahiyat akhir. Itu menandai bahwa akhir dari sholat mayit atau untuk mengakhiri sholat mayit. Ini sholat mayit itu untuk menyelesaikannya jadi seperti itu. Jadi khusus sholat mayit ya, sholat mayit ini dapat dilakukan di masjid atau tempat lain yang dianggap sesuai. Adapun sebaiknya itu dilakukan dengan berjamaah, tetapi jika tidak mungkin, maka itu dapat dilakukan secara individu. Nah, untuk sholat mayit juga itu merupakan wujud penghormatan dan doa terakhir. Pada intinya, itu adalah untuk penghormatan dan doa terakhir kita kepada sesama muslim yang telah meninggal. Melaksanakan sholat mayit dengan khusyuk dan hikmat adalah tanda salah satu kepedulian kita terhadap kesejahteraan sesama umat Islam. Jadi seperti itu. Baik, lalu hikmah pelaksanaan sholat mayit. Nah, untuk hikmah pelaksanaan sholat mayit itu sebetulnya ada banyak sekali. Jadi, hikmah pelaksanaan sholat mayit ada banyak. Namun diantaranya itu di sini terbagi menjadi 7. Untuk kita gampangkannya saja, yaitu jadi 7. Salah satu di antara banyaknya hikmah-hikmah itu, di antaranya itu ada 7. Yang pertama itu kesadaran akan kematian, lalu pengingat kehidupan akhirat, lalu menjaga kebersamaan umat, lalu pengingat akan kebaikan dan kelemahan, lalu pentingnya kehidupan yang bermakna, juga penghormatan terakhir dan pengingat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu kesadaran akan kematian. Jadi hikmah pelaksanaan sholat mayit itu mengingatkan kita secara terus-menerus akan kenyataan bahwasanya ada yang namanya kematian. Dan dengan menghadapi proses perpisahan ini, umat Islam itu diingatkan untuk selalu bersiap diri dalam menghadapi takdir Allah. Hikmah yang kedua itu ialah pengingat kehidupan akhirat. Jadi pelaksanaan sholat mayit mengajarkan kita tentang kehidupan akhirat dan pentingnya persiapannya melalui doa dan harapan yang dinyatakan dalam sholat mayit. Kita diingatkan akan makna hidup setelah mati. Lalu yang ketiga itu menjaga kebersamaan umat. Jadi sholat mayit itu hikmahnya juga merupakan amalan yang dilakukan secara berjamaah, menunjukkan solidaritas dan kebersamaan umat Islam. Nah, ini membangun ikatan sosial antara umat Islam di mana satu sama lain itu saling mendukung dalam momen-momen yang sangat untuk dibutuhkan atau momen-momen yang berat. Yang keempat, hikmahnya itu adalah pengingat akan kebaikan dan kelemahan. Dalam doa sholat mayit kita berdoa untuk ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mayit. Nah, hal ini mengingatkan kita untuk selalu mawas diri, mengintrospeksi perbuatan kita dan berusaha memperbaiki diri sepanjang hidup. Yang kelima itu hikmahnya apa? Yaitu pentingnya kehidupan yang bermakna. Nah, melalui pelaksanaan sholat mayit, umat Islam diajak untuk merenung arti hidup dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan melalui makna positif, tentunya ini dapat memotivasi kita untuk hidup bermanfaat dan berarti bagi sesama manusia. Lalu hikmah yang keenam, penghormatan terakhir. Jadi sholat mayit ini adalah bentuk penghormatan terakhir terhadap mayit, yang mana dengan mengikuti tata cara yang ditentukan dalam Islam, kita menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan perhatian terakhir kepada sesama muslim yang telah meninggal. Lalu hikmah yang ketujuh, yaitu pengingat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa sholat mayit kita memohonkan pengampunan dalam apa yang dilaksanakan tersebut, pengampunan dan rahmat intinya kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada mayit. Nah, hal ini mengingatkan kita akan keadilan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala serta kebutuhan kita akan kasih sayangnya di akhirat. Nah, sholat mayit ini bukan hanya sekedar, ya, pada intinya sholat mayit ini tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga peluang untuk mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Tentunya kita juga bisa mengokohkan ikatan antar umat Islam atau sesama kita, saudara seiman, yang mana dengan merenungkan hikmah-hikmah di balik sholat mayit,
diharapkan kita ini dapat menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih mendalam akan nilai-nilai keislaman. Jadi intinya seperti itu. Baik, untuk menutupi penyampaian materi kita pada kali ini akan sampaikan terkait dalil yang menguatkan tentang sholat mayit. Nah, adapun dalilnya itu sebetulnya ada banyak. Di antaranya itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam na'alin nasi an-najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla wa kabbaru arba'at takbirat. Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kematian Najasyi. Dalam artian itu ialah gelar bagi Raja Habasyah kepada orang-orang pada hari kematiannya. Lalu beliau pergi bersama mereka menuju tempat sholat untuk mensolatkannya, dan beliau pun bertakbir 4 kali. Rawahu Muslim, atau hadis riwayat Muslim, menunjukkan bahwasanya beliau itu arba'at takbirat. Takbir 4 kali itu adalah sholat mayit atau sholat jenazah. Baik, kita cukupkan materi kali ini. Ucapkan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.